cara pandang ontologis yang sepenuhnya ontologis. Nah, itu kalau kita baca itu narasi tentang Symbolum Athanasium. Nah, Symbolum Athanasium itu adalah ontologisnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi kalau di dalam Credo itu kan membahas tentang ontologisnya ex patri, artinya satu tindakan dari Allah Bapa yang dinarasikan di Credo. Tetapi kalau Symbolum Athanasium itu adalah diagram yang Allah Bapa secara ontologis belum melakukan tindakan apapun. Nah, itu adalah diagram di abad 11 yang kita kenal dengan Symbolum Athanasium. Lalu kemudian tentang Tritunggal ini ya, dugaan saya loh ya, saya bisa keliru, itu dikopling oleh Johanin Koma ya, 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, dikopling dari Johanin Koma yang kompilasinya merupakan tambahan dari kompilasi teks Receptus, bagaimana dia memiliki proyek pamungkas yang ditugaskan oleh Paus untuk menyusun kompilasi pamungkas ya, dia sisipkan di situ, yaitu tentang bagaimana Allah Bapa itu terdiri dari 3 aspek, yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Nah, inilah yang kemudian muncul sebagai narasi Tritunggal. Nah, kira-kira koplingnya yang saya lihat di sejarah tuh hanya 4 itu, Pak Edis. Tentang hakikat Allah ya, saya ngomong tentang hakikat Allah. Kira-kira begitu, Pak Edis. Halo? Iya, saya mendengar. Ya. Sebenarnya apa ya? Kalau saya lihat sih sebenarnya kita ini cukup merujuk kembali kepada sejarah kepada bapak-bapak gereja. Cuman sekarang itu banyak saya lihat orang itu kayaknya apa ya, bikin aliran masing-masing gitu lah saya lihat. Ya, karena memang begini, kalau Pak Edis lihat di dalam Ayub 11 ayat 7 ya, Alkitab itu lepas tangan atau tidak bertanggung jawab terhadap mereka yang menafsir hakikat Allah. Karena kalau seseorang guru atau pengajar ya sudah menafsir hakikat Allah, itu dipastikan akan menjadi sumber perpecahan gereja. Gitu. Sumber perpecahan gereja. Makanya di dalam Ayub 11:7 Alkitab melindungi dirinya terhadap tuduhan itu. Ya, bahkan di dalam Ulangan 29 ayat 29 Alkitab menyatakan menafsir hakikat Allah itu hal yang tersembunyi bagi Tuhan. Ya kan, Alkitab juga tahu ya di masa depan beliau Alkitab ya, itu kalau tidak melindungi dirinya ya, itu akan dijadikan sebagai sumber fitnah bahwa Alkitab ini memecah belah gereja. Nah, karena ditakutkan bahwa ini akan menjadi sumber fitnah, makanya Alkitab mengeluarkan narasi bahwa siapakah yang dapat mengetahui hakikat Allah. Itu artinya Alkitab tidak mau menafsir hakikat Allah. Jadi kalau ada seseorang yang menafsir hakikat Allah, ya entah siapa, entah itu Pak Edis atau saya atau Bapak Gereja, itu di luar Alkitab. Gitu. Nah, kebetulan di Indonesia itu memang Bapak Gereja kita memang menafsir hakikat Allah. Dan sudah ditafsir dan bunyinya adalah luminens. Ya, luminens atau terang. Jadi hakikat Allah ditafsir dan ditemukan adalah terang. Nah, kira-kira begitu Pak Edis. Ya, lanjut teman-teman yang lain. Shalom Lang, aku sapa dulu tuh Aku Lang. lagi nyiapin aplikasi, bentar ya. Iya. Shalom. Iya. Ini pengajaran apa ini? Kok kayaknya agak-agak menyimpang. Ya memang menyimpang kan, bapaknya kan nggak jelas tuh bendera yang dari mana ya Pak ya. Menyimpang lah. Gereja bapaknya dari gereja mana nih? Kayaknya masih numpang nih.
Oh, kalau saya gereja di GBI, bro. GBI Keluarga Allah ya? Iya, AC-nya aja. Oh, Keluarga Allah tapi Triteos nggak? Ya enggak dong. Nggak ya? Hmm. Jadi gerejanya di mana Pak kalau gitu? Ya di GBI keluarga Allah. Hah? Di GBI keluarga Allah. Iya, GBI Keluarga Allah Triteos nggak? Enggak. Kan? Ya udah. Berarti gerejanya belum ada dong? Belum ada. Ya jadi kalau pakai penjelasannya Bapak tadi tuh berarti Yesus sudah gagal. Karena gereja yang dia bangun itu di atas batu karang itu artinya sudah tidak abadi lagi. Artinya sudah pernah punah dan berganti gaya dari mulai Unitarian, terus Triteos, terus jadi Tritunggal, jadi lagi apa, monofisit lagi, jadi Saksi Yehova. Berarti gerejanya udah berubah-berubah. Iya kan memang kalau untuk Triteos subordinat kan gelombang pergerakannya dari Wayne Grudem. Iya, Wayne bahkan saya tadi baru lihat tuh ada Ya. narasi sumbernya bukan dari buku tapi Wikipedia. Iya betul. Ya jadi monofisit itu sendiri, gereja monofisit sudah mengakui kekeliruannya dan dia membuat teologi yang disebut sebagai miafisit. Jadi Dwi Kodrat. Mestinya tadi Pak Jody menerangkan juga sampai ke situ. Bener nggak? Enggak, saya nggak menerangkan ke situ. Iya, mestinya menerangkan sampai ke situ. Ya kan ditanya apa? Ditanyakan apa yang dinarasikan di Kalsedon. Tapi di Indonesia yang ajarannya sama kayak Pak Jody ada berapa orang, Pak? Ya GSKI saya rasa juga warna doktrinnya Tritunggal hierarki itu juga menurut GS saya apa? loh ya. GSKI. GSKI. Iya, Pak Pendeta Era Susabdono itu kan doktrinnya Tritunggal hierarki. Bapak bisa menuduh begitu dari mana? Ya kan udah dibahas itu di channelnya siapa itu Pak Wempi Linturan sama Pak Albert Rumampu. Jadi bedanya ku sambung sedikit ya. Bedanya ajaran Triteos ini dengan yang kita, Bel. Kita ini karena Yesus itu memiliki esensi yang sama dengan Allah, yang setara. Sehingga kita itu akan jatuhnya akan satu atau esa dalam keilahian Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi kalau Triteos, mereka ada namanya subordinasi, jadi levelnya nggak setara, sehingga ketidaksetaraan itu membuat pemahaman dari orang-orang yang punya pemahaman seperti Pak Jody ini, jadi dia punya pemahamannya Triteos, 3. Allahnya betul-betul tiga, bukan satu, bukan dalam kesatuan Bapa sebagai sumber, Firman, dan Roh. Jadi ini benar-benar 3, benar ya Pak ya? Iya, kan udah dikupas lebar oleh Pak Deki Gadas. Kalau kayak gitu saya nggak kenal Deki Gadas yang lainnya, cuma pengen tahu sih. Nah kalau Triteos itu dia selama gereja berdiri zaman dulu, gerejanya apa tuh Pak? Kan gereja kan setahu saya dulu cuma Katolik dan Apostolik. Nah itu masuknya mana? Antiokian bro, Antiokian itu subordinat. Antiokian kan masuk dalam Katolik dan Apostolik Pak. Ya kan menurutmu, saya kan punya pendapat yang berbeda. Ya nama gerejanya apa tuh? Ya, saya nggak tahu di mana. Jangan nama kotanya, gerejanya. Ya, saya nggak tahu. Saya kan belum klik Google. Saya kan search di YouTube. Jadi ini tiba-tiba muncul lagi tahun 2023 gitu ya? Ya yang jelas tuh gini loh bro. Di masa lampau itu Antiokian itu tempur dengan Alexandrian. Jadi Antiokian itu berpaham subordinat. Alexandrian itu berpaham homoousios. Nah, yang itu juga nampak ya di channel-channel YouTube. Para teolog juga ya memberitahukan sejarah gereja seperti itu.
Ya kalau kamu klaim semuanya ya enggak apa-apa. Cuman saya kasih tahu ya. Nggak, aku penasaran aja gerejanya yang mana. Kayaknya kok susah ya. Ya susah orang. Jadi selama ini di gerejanya ada gitu, cuman di bawah tanah gitu maksudnya. Ya cari aja dong bro. Gereja Antiokian itu mana aja kan bisa. Saya belajar sejarah juga sih, cuma kalau ini baru tahu ada gereja subordinat juga. Tahun 286 itu Antioquia itu punya konsili bro. Dia menganatema kalau nggak salah ya Paulus sama Musa. Jangan kalau nggak salah tahun 286 itu Kristen aja masih dipersekusi Pak. Gimana dia mau bikin konsili? Konsili itu mesti gereja yang satu. Gini loh bro, gini loh Pak Metatron. Konsili nggak? Gini Pak Metatron. Jadi setiap orang itu berhak membaca. Nah, berhak membaca lalu berhak mengambil maskal knowledge atau literasi mana yang dianggap benar. Bukan, gitu loh. Bapak ngerti konsili nggak Pak? Kenapa dilakukan konsili? Muktamar. Loh beda loh, ini berarti pemikirannya udah Islam. Mana ada konsili itu muktamar? Iya, dia itu menganatema Paulus Samosata. Loh, tahun 286. Pak, konsili itu kenapa baru tahun 325? Karena pada saat itu Kristen baru diakui sebagai agama legal. Kalau sebelum itu Kristen masih dipersekusi, nggak mungkin dilakukan konsili seperti yang Bapak sampaikan. Karena apa? Dia lokal dulu. Nggak mungkin dilakukan konsili lokal, Pak. Gereja itu satu, belum terpecah dulu, belum ada Katolik, belum ada Protestan. Gereja itu satu. Dulu sekarang adalah tegak lurus alias ortodoksia. Nah, konsili Yerusalem pertama itu ya boleh kok disebut konsili. Lah, Bapak berarti nggak ngerti konsili kalau bilang ada konsili tahun 286 itu. Konsili aja Bapak bilang muktamar. Menulis begitu, bro. Bapak lihat di mana Wikipedia lagi, jangan-jangan? Iya. Hah? Iya. Oh, pantesan. Lah kenapa Ya, sih saya bro? sih nggak mau debat ya kalau itu ya. Gini loh bro, kamu tuh nggak punya hak ya untuk melarang orang itu mencari literasi. Iya betul, saya nggak punya hak, tapi saya punya dasar yang kuat untuk meluruskan. Ya luruskan aja. Iya makanya kok ada konsili sebelum 325. Konsili aja Bapak nggak ngerti konsili itu apa coba? Nah, di YouTube itu disebut konsili gitu loh. Iya, menurut Bapak konsili itu apa? Ya sidang. Sidang supaya? Ya menganatema salah satu seorang yang disebut Paulus Samosata untuk dianatema gitu. Loh, konsili yang saya tanya dulu konsili. Kalau yang itu kan udah ahistoris. Ya sidang. Sidang supaya? Mencari keputusan. Iya, supaya mencari putusan atas apa kan mesti jelas. Sidang ya, Verdi Sambo juga sidang Pak, berarti itu konsili. Tema itu Paulus Samosata. Ditanya konsili secara umum kok Paulus Samosata terus. Sidang bro. Iya sidangnya supaya apa Pak? Kenapa gereja butuh konsili? Pertanyaannya kan itu. Iya, Paulus Samosata kan doktrinnya homoousios. Loh, saya nggak peduli. Paulus Samosata tadi kan Bapak udah bilang itu kutip Wikipedia. Saya belum pernah dengar itu. Saya juga dari gereja timur, cuman nggak pernah dengar cerita itu. Makanya ya, kan saya bilang konsili itu kan Bapak bilang tahun 286. Saya bilang tidak mungkin di tahun itu ada konsili, apalagi konsili lokal karena sifat gereja itu satu. Kalau dia melakukan konsili, artinya seluruh gereja itu harus ikut. Nah itu lokal, itu hanya di Antioquia. Loh iya makanya nggak bisa Pak. Konsili pertama itu disidang di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul 15. Kemudian dilanjutkan lagi tahun 325. Jadi yang saya baca, Bapak gini. Jelasin dulu konsili menurut Bapak itu gimana? Jangan cuma bilang sidang. Iya, jadi yang saya baca ya di Wikipedia, makanya gini aku jelasin dulu. Jadi ada konsili lokal, ada konsili ekumenis gitu loh. Gitu. Saya jadi cuma nanya konsili dulu. Jangan ngomong ini, jangan ngomong sidang. Hah? Sidang untuk memutuskan hal. Iya. Oh, berarti Verdi Sambo itu konsili juga. Konsili itu artinya sidang ya. Sidang apa bedanya sidangnya Verdi Sambo sama ya, sidangnya kan itu kan para apa namanya presbiter, tokoh-tokoh gereja. Iya, apa bedanya sidang pengadilan sama sidang gimana gereja? Intinya gimana tuh?
Kamu ingin memperumit sesuatu atau bagaimana toh ini? Loh, ini perlu diluruskan. Ya luruskan aja. Loh, saya nanya dulu ke Anda, jangan nanti Anda Enggak menukil gini, kata-kata coba, saya, bro. coba ulangi apa yang saya katakan tadi. Ya, konsili ini apa? Konsili apa? Lah yuk, tadi saya ngomong apa? Konsili, ini ada yang nulis konsili dengan ijma ulama. Beda. Makanya tadi saya nggak setuju, dia bilang itu muktamar. Dia tadi ngomong apa? Ulangi aja. Kamu tadi bilang ada konsili. Aku bilang nggak ada sebelum 325. Sebelum 325 itu ya sidang Yerusalem itu yang ditulis dalam Kisah Para Rasul. Iya, kan tadi itu kamu salah ngulang. Saya bilang ada konsili lokal, ada konsili ekumenis. Konsili lokal pun nggak mungkin, karena gereja itu satu, harus dihadiri seluruh gereja. Nggak nanya pendapatmu, aku tadi ngomong apa gitu loh. Lari nih. Pertanyaannya, konsili itu apa? Kembali lagi. Konsil itu sidang. Iya, sidang supaya apa? Ya untuk memutuskan sesuatu. Loh, bukan begitu, bro. Konsili itu yaudah daripada dilurusin aja gitu loh. Tujuan konsili. Kamu benar Kenapa ya, aku dilakukan juga konsili? setuju kok kamu koreksi. Bentar dulu, jangan ngedumel. Iya, lama juga nggak apa-apa. Iya, sebentar doang. Aku Lama nggak apa-apa. bentar. Nah, jadi konsili itu untuk menegaskan kembali ajaran Yesus menurut apa yang diajarkan oleh para rasul itu loh. Jadi nggak mungkin dilakukan yang namanya konsili lokal. Oke, kita tepis dulu itu. Jadi perbedaannya konsili dengan musyawarah. Musyawarah itu hasilnya adalah mencapai mufakat, mencapai kesepakatan bersama. Tapi konsili itu apa yang diajarkan oleh para rasul. Contohnya, tadi kamu bilang itu monofisit. Monofisit itu bukan mencapai mufakat. Oh, gara-gara ada begini, kelihatannya yang cocok yang begini. Bukan. Itu karena di dalam Kolose 2 ayat 9 dijelaskan bahwa di dalam jasmaninya seluruh kepenuhan kealahan. Itu dasarnya kenapa Eutyches disebut sebagai ajaran yang sesat zaman itu. Bukannya gara-gara, oh kita banyakan ini nih. Kita dari 100 orang, 99 orang bilang Yesus itu dui kodrat yang benar. Nggak bisa. Kalau kitab suci mengatakan yang benar itu Yesus adalah manusia dan Allah, yang satu ini bisa membuktikan dari kitab suci itu sendiri, maka yang benar adalah yang satu itu. Jadi menegaskan kembali, bukannya mencari mana yang mayoritas semacam kayak voting gitu, demokrasi, bukan. Jadi tujuannya adalah itu. Nah, sehingga tadi kalau Bapak bilang itu ada yang disusup-susupkan, termasuk tadi Johanen koma 1 Yohanes 5 ayat 7, itu dasarnya dari mana? Itu adalah tulisan dari Ignatius dari Antioquia yang merupakan pengganti dari Rasul Petrus. Dia mendapat pengajaran langsung dari Rasul Petrus, apa yang dijelaskan, sehingga dia menulis ada catatan di situ. Tiga yang memberi kesaksian adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam kurung itu. Surat dia kepada jemaat di Philadelphia, itulah yang jadi dasar. Bukannya gara-gara tulisan-tulisan itu tiba-tiba ada, diada-adakan. Kristen tidak seperti itu. Kalau Kristen seperti itu, artinya kita sudah punah dari dulu, Pak. Jadi jangan membuat suatu statement yang berasumsi tapi membahayakan. Saran saya sih begitu. Silakan, mungkin ini ada siapa lagi, Pak Marlon, silakan. Bang Edis, untuk kiamat. Halo? Halo? Hilang. Ya, silakan. Ya gimana, Bro? Menurut Bang Metatron sendiri, apakah pernah ada sejarah bahwa konsili sebelumnya itu bertentangan dengan konsili sesudahnya? Misalnya seperti konsili Kalsedon itu bertentangan dengan konsili Nisea. Tidak. Lalu sejalan berarti ya. Itu salah satu kelebihan kitab suci kita ya. Karena itu sudah final, makanya itu selalu berkesinambungan. Tidak ada nanti mundur lagi gitu. Tiba-tiba nanti di tahun 900 bahas lagi dui kodrat lagi, atau bahas tentang apa Yesus itu diciptakan atau enggak gitu. Tidak ada seperti itu. Makanya itu kelebihan kitab suci kita ya. Itu betul-betul dihembuskan oleh Roh Kudus dari karena itu, Bang. Oke, kalau dari semua konsili-konsili yang sudah ada itu, apakah pernah ada ditarik satu kesimpulan bahwa
manusia Yesus yang dilahirkan dari Maria itu adalah ciptaan? Allah itu menciptakan manusia pada hari ke-6. Pada hari ke-6 ya. Hari sebelum hari perhentian. Nah, kalau apakah contohnya, apakah kita ini ciptaan? Iya, kita ini ciptaan, tapi kita bukan langsung ciptaan. Kita ini kelanjutan dari ciptaan. Nah, demikian juga kemanusiaan Yesus. Dia adalah kelanjutan dari ciptaan. Kemanusiaannya berawal, karena berawal dari buah rahim Maria, Lukas 1 ayat 42. Justru disitulah dia menjadi anak domba Allah. Karena kemanusiaannya memang bisa mati. Tapi secara kodrat keilahiannya itu yang tidak bisa mati. Nah, kodrat keilahiannya pada saat dia disalibkan, itu turut merasakan penderitaan dia sebagai manusia itu. Jadi kalau dibilang diciptakan, tidak. Tapi kelanjutan dari ciptaan. Artinya berarti sesuatu yang berawal itu berarti kan diciptakan. Iya. Sebenarnya pesan ini yang harus kita sampaikan itu gitu loh. Cuman saya tidak tahu kenapa gitu. Karena ini saya rasa, ini perasaan saya. Karena mungkin teman-teman kita Kristen ini kebanyakan debat sama orang Islam. Jadi lupa tentang hal ini gitu loh. Tentang kemanusiaan Yesus itu. Gitu loh. Makanya Pendeta Esra Soru dengan ya inilah. Jadi sebenarnya paham-paham, tapi saya mau tanya dulu sama Bang Metatron. Abang sepakat nggak bahwa orang yang menolak bahwa kemanusiaan Yesus itu punya awal alias ciptaan, itu masuk ke dalam satu paham New Gnostisisme atau Gnostisisme baru? Betul, sangat sepakat tuh. Itu ajaran yang ditolak gereja. Artinya kita ini diselamatkan oleh tubuh kemanusiaan dia. Tubuh kemanusiaan dia ya. Ibrani 10 ayat 5 dan Mazmur 40 ayat 7 versi Septuaginta ya, bukan Masoretic text. Jadi ya kita tuh diselamatkan karena tubuh kemanusiaan itu. Kita nggak boleh minder. Karena dia betul-betul mati, dia betul-betul meninggal. Kalau dia tidak bagian tubuhnya itu tidak mati, ya bukan bagian dari ciptaan. Artinya dia tidak bisa mati. Dan kalau dia tidak mati ya artinya penyalipan itu suatu tindakan kepura-puraan. Sekali itu yang saya maksud gitu loh. Saya itu berusaha menjelaskan ini, tapi saya lihat kadang teman-teman ini jadi salah paham sama saya gitu loh. Salah pahamnya gimana Bang maksudnya? Itu dianggap menjadi seperti saksi Yehova gitu loh dia bilangnya. Tidak, karena kan konteksnya kita bicara kedagingannya gitu. Kita mengatakan daging itu bermula bukan berarti Yesus itu bukan Allah. Karena kan dalam Yesus itu duinatur. Itu mereka yang skip di bagian itu mungkin. Karena dianggap sebagai sebagian Kristen ini memalukan gitu loh. Apa ya? Ini seolah-olah aneh. Gitu Bang Marlon. Jadi makanya mereka nggak berani mengatakan seperti itu. Saya punya semacam perkataan gitu ya menurut saya. Kalau kita meyakini Yesus itu Allah, kita juga harus meyakini Yesus itu manusia. Jangan kita ragu-ragu Yesus itu manusia. Kita terus mendengungkan Yesus itu Allah, tapi kita ragu-ragu mengatakan Yesus itu manusia. Sebagaimana kita mendengungkan Yesus itu, mendengungkan Yesus manusia karena donaturnya itu. Saya sangat sedihkan gitu loh kepada teman-teman kita ini. Banyak orang itu menafikan atau menolak kemanusiaan Yesus gitu loh. Jadi pahamnya jadi gnostisisme jadi pahamnya itu. Makanya ketika terutama dari orang-orang Muslim ya yang mengatakan masa
Tuhan dilahirkan, masa apa namanya Tuhan netek, ya kan, masa Tuhan mati. Jadi sebenarnya pertanyaan mereka itu sebenarnya nggak salah, cuman jawaban dari orang Kristen ini seharusnya begini loh. Waktu dia nanya, kenapa Tuhan netek, kenapa Tuhan meninggal, kenapa Tuhan digebukin, sebenarnya yang perlu ditanya sama teman-teman muslim ketika mereka mengajukan pertanyaan itu kata Tuhannya itu ditujukan ke siapa gitu loh. Karena kalau kata Tuhannya itu ditujukan ke Bapa, sebenarnya kita tidak mempercayai itu. Kita tidak mempercayai bahwa Bapa itu dilahirkan atau Bapa itu berubah jadi manusia, terus Bapa itu netek gitu. Seperti yang sekarang banyak diyakini oleh teman-teman yang mohon maaf saya bilang ya gimana ya, melepaskan diri dari sejarah gitu loh. Jadi menambahkan kepada dirinya itu. Ini kata kuncinya di sini, gitu loh. Ya, jadi menambahkan kodrat kemanusiaan untuk selama-lamanya. Jadi pengorbanan itu juga kita mesti mengerti sebetulnya Allah yang maha besar itu dia menambahkan kodrat, dia dimulai dari menambahkan kodrat kemanusiaannya di dalam mengambil buah rahim Maria itu. Itulah awal karyanya itu. Secara firman, secara keilahian, Yesus itu kan kemanusiaannya. Secara firman dia tidak berawal, tetapi secara Yesus, keyesusan, dia berawal. Tapi orang Kristen gak boleh minder itu. Karena apa? Karena dari situlah keselamatan kita semua berasal. Dia melakukan tindakan kasih yang sangat besar itu dengan menjadi manusia, menambahkan kodrat kemanusiaan. Nah makanya kalau dibilang tumbal, itu gak masuk di akal. Tumbal itu hanya ada di agama sebelah, ya, di mana ada konsep penggantian. Bahkan seluruh umat sebelah itu nggak memikirkan apa nasib dari orang yang jadi pengganti, yang jadi stuntman-nya. Tapi kalau kita, Yesus itu di kayu salib, kita tahu Yesus itu nggak bisa mati karena dia tidak punya kodrat dosa. Maka di dalam surat Yohanes dikatakan, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Demikian juga waktu Yesus mengatakan waktu dia mati di kayu salib, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Supaya apa? Agar kutuk yang berjalan, ya, terkutuklah manusia yang di atas tiang gantungan. Ulangan 21 ayat 23. Itu dalam Taurat, ya. Itu mematahkan dosa, bukan mematahkan nyawa. Makanya itu kalau dibilang itu sebagai suatu penumbalan, tidak.
karena nyawa Yesus tidak diambil oleh siapapun, apalagi konsep malaikat maut ya, Kristen tidak mengenal itu. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapa, kepada Sang Sumber, agar kutuk itu menyambar dosa. Jadi kutuk bukan menyambar nyawa, dan nyawa tidak disambar oleh dosa juga. Nah, di saat itulah Yesus setelah kutuk menyambar dosa, dan dalam kemanusiaannya dia juga taat pada hari Sabat, beristirahat ya. Dia beristirahat dan bangkit pada hari ke-8 atau hari pertama, hari Ahad, hari Minggu. Disitulah dosa dikalahkan. Jadi bukan artinya seperti pandangan orang, oh Tuhan minta tumbal nyawa untuk dosa. Bukan. Tujuannya adalah supaya kutuk yang di dalam hukum Taurat, Ulangan 21 ayat 23. Kutuk itu secara sempurna membakar dosa, menghantam dosa, bukan menghantam nyawa. Begitu. Ini yang nggak pernah juga sih dibuat perdebatan ya, karena kalau kita bahas itu seperti kata Bang Edis tadi, kita jadi eyel-eyelan. Karena kita nganggap orang Islam bilang tuh Yesus netek, Yesus pakai celana dalam, terus Yesus disalib, itu dianggap sebagai penghinaan. Padahal justru itu strength point kita. Kemanusiaan Yesus itulah. Itu besar kasihnya itu. Demikian teman-teman, silakan dilanjut. Kok hening ya? Ya, saya tuh menyerukan ya, yang untuk orang-orang yang mohon maaf itu ya, ibarat kita baru baca Bible, baru terjun ke ini, ya mohon menahan diri lah gitu, menahan diri untuk tidak usah menjelaskan Bible kalau betul-betul nggak paham Bible gitu loh. Cuman kan sekarang ini saya lihat banyak begitu, gara-gara baru bergelora-geloranya, baru cinta Tuhan, padahal kan di dalam Bible itu udah jelas kan, orang yang baru bertobat janganlah dia berbicara gitu loh. Jadi gimana ya, ya tahan diri dulu lah, nyimak dulu, belajar dulu ya kan, belajar tentang doktrin dulu dengan benar, biar nggak jadi jadi label baru kepada kita gitu loh. Ternyata ajaran Kristen begini, ternyata yang diajarkan itu bukan ajaran Kristen gitu loh. Kan banyak baru lihat-lihat debat, masuklah ikut-ikut debat, tapi nggak tahu apa yang diomongin gitu loh. Iya. Lah sama yang paham-paham gitu kan, biar bener-bener mewakili Kristen gitu loh. Yang lebih sedihnya lagi, lebih mirisnya lagi, mengaku pendeta begitu ya, PS, berarti kan ada instansi gereja yang tempat dia menginjil begitu, tapi dia tidak menginjilkan Tritunggal, dia menunjukkan dia bukan Tritunggal di media sosial ini gitu, dan dengan gagah berani gitu ya, pengen mempertahankan pendapat itu bagi saya munafik gitu, orang-orang seperti itu munafik. Saya nggak mau bilang bidat atau apa, nggak. Bagi saya munafik. Kalau kamu seorang penginjil tapi kamu tidak Tritunggal, ya kamu lepaskan diri dulu dari gereja. Baru kamu terserah mau anut apa juga bebas itu. Masalahnya kamu penginjil, kamu mengajari. Kalau jemaat itu tidak memahami Tritunggal, itu dalam tanda kutip ya, itu masih ada pemakluman. Tapi kamu seorang pengajar, kamu yang mengajari loh. Kamu yang ditunjuk oleh, dalam tanda kutip ya, kamu yang ditunjuk gereja untuk menjadi penyebar firman itu kepada jemaat. Ya, kamu di situ harus tunduk pada doktrin itu. Kalau kamu mau lepas dari itu, ya kamu memposisikan diri sebagai jemaat, jangan sebagai pengajar. Begitu loh. Itu dimiris kan. Bagi saya itu munafik, itu orang-orang seperti itu orang-orang munafik sih. Ya betul. Jadi kita juga mesti jelasin ya, karena terus terang Bang Marlon, beberapa gereja memang tidak mengajarkan Tritunggal meskipun dasar ajarannya Tritunggal gitu. Contohnya gereja saya dulu ya, GBI, itu dasarnya Tritunggal, tetapi memang tidak diajarkan pengajaran itu. Mana lagi kalau di baptis juga tidak diajarkan, tidak ada katekisasi, melainkan hanya langsung baptisan aja, sakramen baptisan.
Jadi kita juga bingung. Nah, ditambah dengan lagu-lagu ya. Mohon maaf ya, ini aku agak, menurut pendapatku sendiri, lagu-lagu yang dipakai liturgi sekarang itu kan kita tidak tahu. Pemahaman orang bisa berbeda-beda gitu. Sama seperti kita denger satu lagu dangdut contohnya, itu maknanya kan itu sangat liar sekali kan. Misalnya ada lagu Bapa yang kekal. Kita kan berpikir Yesus itu Bapa. Sementara di gereja kita tidak diajarkan tentang Tritunggal. Jadi wajar kita bingung. Sehingga kita di sini berkumpul dari segala macam gereja memiliki paham masing-masing. Nah, di sini mumpung ada si Bang Jody, di sini kita jelaskan apa perbedaan Tritunggal itu dengan Triteos. Tuduhan dari tetangga sebelah kan, kita dibilang punya 3 Tuhan. Karena Yesus itu sehakikat dengan Bapa, dia memiliki satu esensi, sehingga kita tidak bisa dikatakan sebagai ajaran Triteos ya, Tuhan yang menuhankan 3. Ajaran Triteos itu ada lahir di dalam lahir sebagai ajaran sesat Kristen juga. Ini yang Bang Jody ini sedang pertahankan ya. Mereka disebut sebagai subordinasi. Jadi di mana Bapa sama Firman sama Roh itu bertingkat seperti tangga. Karena mereka memiliki esensi yang berbeda. Kalau Tritunggal esensinya sama. Ayat Alkitabnya banyak. Salah satunya Yohanes 10:30 sampai Yohanes 10:34. Ya. Di situ Yesus menggunakan kata heis atau netral untuk menunjukkan kesetaraan dia dengan Bapa. Tetapi kalau pemahaman Bang Jody, sorry nih Bang, bukan menjelekkan ya. Tapi karena memang ajarannya agak jelek menurut saya. Yesus dengan Sang Bapa, dengan Sang Roh itu memang bertingkat. Sehingga dia tidak bisa menjadi satu esensi. Nah uniknya, ajaran tetangga sebelah yang menolak kekristenan, ajaran RT 7 ya, karena lahirnya tahun 611 itu abad 7 tuh. Nah, itu mengatakan dalam satu suratnya yang berbahasa India, Lakot kafarulazina kolu innaulaha salisu salasa. Orang-orang mengira kata-kata telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu adalah salah satu dari 3. Padahal dalam bahasa Arab itu adalah salisu salasa. Salisu itu 3, salasa itu yang ketiga. Salisu itu yang ketiga, salasa itu 3. Tes. Di telepon aku lagi. Masuk nggak suaraku? Masuk. Si Berto ngapain nelpon-nelpon? Ya, jadi telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah yang ketiga dari 3. Sementara di dalam terjemahannya yang 1 dari 3. Orang Islam sekarang melihat itu adalah sindiran untuk Tritunggal. Padahal itu adalah sindiran untuk ajaran Triteos atau yang dulu di Arab disebut sebagai ajaran anomoanisme. Ini kan perlu diluruskan juga. Ini masalah sama yang seperti disampaikan Bang Edis tadi. Nah, jadi Muslim mestinya bertanya tentang Triteos itu kepada orang yang tepat, yaitu Bro Jody Hindarto. Bukan kepada Tritunggal, karena Islam sendiri tidak mengerti Tritunggal itu apa. Bahkan Ki Ahmad udah berkali-kali menjelaskan bagaimana mungkin Tritunggal itu disebut sebagai orang beriman dalam surat Al-Buruj ayat 7 dan 8. Ini konteksnya sebagai sejarah ya, saya nggak mau sok tahu dengan ajaran tetangga sebelah. Ini sebagai sejarah. Jadi pemahaman ini ditolak gereja. Makanya Kristen itu yang berpaham Tritunggal itu menyembah Allah yang esa. Karena ketritunggalan itu bukan ada berapa Allah, tapi menjelaskan apa yang ada di dalam Allah yang esa itu. Jadi kami menolak paham subordinasi karena Yesus itu setara dengan Bapa dan Roh Kudus juga setara dengan Anak dan Sang Bapa. Kau diam. Tadi silakan. Oh ya lu, Ipel manggil saya tadi. Iya, tanggapin Pak. Iya ya Lang.
Dia mau nangis. Benar, saya udah ngomongin. Siapapun mau ini bebas kan? Ya ngomong lah. Pak, Wah, luar biasa. gimana bendera Ternyata saya Bapak? belum ngomong. Oke, baik ya. Jadi tentang Triteos itu begini ya, Ibel ya. Jadi ada pergerakannya, ada pergerakan para teolog-teolog modern gitu. Nah, jadi yang saya lihat ini, yang pertama itu tentang Triteos subordinat itu adalah hambanya Wayne Grudem ya, Wayne Grudem. Nah, itu Triteos subordinat ontologis. Nah, itu beliau itu kelihatannya kalau saya baca dari background-backgroundnya itu dari Calvinis. Gitu. Bahkan beliau juga membuat sistematika teologi yang cukup bagus. Nah, itu dikupas ya oleh Pak Deki Gadas selama 2 jam ya di channelnya Pak Isra Sorum. Ya, jadi kalau tentang Triteos subordinat itu bukan saya seorang diri. Ya, memang pergerakan ini belum sampai di Indonesia dengan cukup masif, tapi kalau di Amerika sudah masif. Ya, kata Pak Deki Gadas itu bukunya Sistematika Teologi Wayne Grudem itu sudah laku 4 juta eksemplar, katanya begitu. Nah, sehingga Pak Deki Gadas pun gentar dengan pergerakan warna doktrin ini. Tapi kan Pak Deki Gadas. Kayaknya itu bukan Triteos subordinat, kayaknya Tritunggal subordinat deh, Pak. Kamu boleh simak ya di Komalnya, kok Komal sih? Di channel YouTube-nya Pak Isra Sorum, Pak Marlon. Saya sudah tonton itu, Pak. Istilahnya bukan Triteos subordinat setahu saya. Ya, tonton lagi, nah Bapak. Iya, bukan Gini ya. Triteos subordinat setahu saya, Pak. Ini pendapat saya pribadi nih. Ya, Ya, silakan. sebenarnya warna-warna doktrin ini kalau kita cari jalan tengahnya itu masih ketemu gitu. Cuman kita ini sebenarnya ada kendala bahasa. Gini, subordinasi di dalam Bible itu sebenarnya sesuatu hal yang mustahil untuk kita elakkan. Tetapi yang dimaksud subordinasi ini, apakah kita berbicara tentang kemanusiaan atau keilahian gitu loh. Karena jelas di dalam Bible itu, walaupun dalam surat-surat Rasul Paulus ya, dikatakan begini, kepala dari jemaat adalah Kristus dan kepala dari Kristus adalah Allah. Terus di dalam Yohanes juga Yesus mengatakan gini, sebab Bapa lebih besar dari aku. Jadi mengingkari subordinasi itu juga sebenarnya agak sedikit tidak mengakui kenyataan begitu. Subordinasi itu memang ada, tetapi yang dimaksud subordinasi di sini, mungkin saya pakai ke bahasa Indonesia, subordinasi itu artinya membawahi gitu loh. Misalnya saya subordinasi seseorang, berarti saya itu ada di atasnya, dia ada di bawah saya gitu maksudnya. Jadi itu memang ada begitu loh. Tetapi subordinasi ini merujuk kemananya gitu. Nah, saya tidak sepakat kalau subordinasi ini itu merujuk kepada Sang Firman. Karena saya percaya Firman dengan Roh Kudus, dengan Bapa itu tidak ada subordinasi di situ, tidak ada. Tetapi kalau bicara tentang kemanusiaan Yesus, itu harus ada subordinasi itu. Karena Yesus itu, kemanusiaan Yesus itu dia punya Allah, Bapa itu. Gitu loh. Itu kalau dari sudut pandang saya. Mungkin teman-teman ada pendapat lain. Tapi nanti kalau saya hilang berarti saya cari makan ya teman-teman ya. Ya. Saya tidak tahu juga itu Pak ini udah lihat lengkap belum itu channelnya yang dibilangnya tadi Pak Dik itu. Konteks pada subordinasi yang dibicarakan di situ itu bukan pada prinsip hakikat. Bukan pada esensi hakikat subordinasi itu, bukan terletak di situ, bukan pada bagian itu, enggak. Artinya begini, itu diletakkan pada pemahaman otoritas ya, bukan pada will dari sejak kekekalan purba, bukan. Contohnya begini, misalnya ada seorang ayah dan anak begitu. Apakah anak itu tidak lebih manusia daripada seorang ayah? Kan tidak. Posisi anak
itu tidak membuat manusianya itu lebih rendah daripada manusia si ayah. Itu pemahaman pada tataran hakikat gitu. Nah, sementara subordinasi itu diletakkan pada tataran otoritas gitu. Dan itu terletak pada seperti yang dibilang tadi, pada yang nyata itu pada saat inkarnasi gitu. Anak tunduk pada kehendak Bapa. Tunduk pada kehendak Bapa itu tidak membuat Yesus tidak lebih Allah daripada Bapa gitu. Itu menunjukkan kesatuan will sebagai hakikat yang satu, kealahan itu. Karena ada manusianya, ada will-nya sebagai manusia yang berbeda dengan will sebagai Allah itu, itulah yang dikatakan will manusia itu tunduk pada kehendak Allah. Jadi pada tataran ketritunggalan yang purba gitu ya, sejak kekekalan purba, itu tidak didefinisikan pada tataran hakikat, pada tataran esensi tidak. Tapi subordinasi itu diletakkan pada yang nyata itu di bagian inkarnasi, pada saat Yesus menjadi manusia, menambahkan hakikat manusia itu. Maka dia tunduk sampai mati pada kehendak Allah itu. Itu bacanya. Di situ nggak ada triteos, bukan triteos subordinasi itu. Itu pemahaman Tritunggal yang subordinasi. Subordinasinya itu kelihatan begitu. Tapi itu tidak membuat itu menjadi triteos. Begitu, kalau triteos berarti ada 3 will. Tapi ini kesatuan will itu terletak pada hakikat Allah. Begitu kalau Pak Jody ya. Pak Jody kalau baca, kalau dengar videonya itu secara full pasti nangkap pesan itu. Ya, terima kasih ya Pak Marlon buat koreksinya ya. Tapi saya sudah simak itu kurang lebih 3 kali ya. Ya, kenapa kalau saya simak sampai 3 kali ya Pak Marlon? Saya takut kalau nanti ada yang mengkoreksi saya tuh saya memang keliru gitu. Nah, sehingga saya catat ini ya. Saya simak sampai 3 kali dan saya catat. Jadi kira-kira itu adalah menit ke-19 ya. Kurang lebih lah, menit ke-19. Ya, dinarasikan oleh Pak Deki Gadas. Nah, bahwa Wayne Grudem ini memiliki warna doktrin yang triteisme eternal itu loh, eternal dan ontologis gitu. Karena itu memang yang digunakan triteisme ya Pak? Iya, menit ke-19. Kamu klik aja. Pak Edi juga boleh ya, boleh mengklik itu. Triteisme ya Pak, triteisme ya digunakan, istilahnya triteisme. Ya, betul. Ya, saya sudah simak sampai 3 kali ya, karena sebelum Pak Marlon mengkoreksi itu juga saya diskusi dengan Edo Justin juga mengkoreksi saya. Ya, terima kasih buat koreksinya. Ya, saya berterima kasih. Jadi saya tuh ketika dikoreksi itu saya tuh selalu menerima dengan senang hati. Ya, contoh tadi seperti Metatron mengkoreksi istilah konsili, ya saya dengan senang hati menerimanya. Ya, jadi nggak ada masalah saya tuh dikoreksi. Nah, menit ke-19 itu narasi dari Pak Deki Gadas itu warna doktrinnya dari Wayne Grudem itu adalah triteos subordinat ontologis. Menit ke-19. Nah, makanya itu dikupas sampai lama, sampai 2 jam. Ya. Bahkan menit ke-55 ya, detik ke-30, ini saya catat nih. Kata Pak Deki Gadas, saya gentar untuk menghadapi ini. Nah, itu bukan kata saya. Nah, kalau nggak percaya silahkan disimak ulang, gitu loh. Nah, saya takutnya kan mengibarkan bendera gadungan di sini. Kan saya juga ya nggak suka ya, apa istilahnya ngomong sesuatu yang nggak ada. Ya, jadi Bapak tahu nggak poin kegentaran dari Pak Deki Gadas, Pak? Kalau Bapak bilang Bapak sudah nonton. ya kan teolog-teolog besar yang percaya ini. Kata Pak Deki Gadas begitu. Apa kekhawatiran oleh Deki Gadas pada video itu, Pak, mengenai subordinasi itu? Nah, jadi kan di sono itu katanya Pak Deki Gadas ya,
teolog-teolog besarnya sudah menyebarkan ajaran ini. Pertanyaan saya, Pak, Hmm. kalau tidak salah ya, ada 3 poin yang disebutkan oleh The King Gadas kekhawatirannya terhadap subordinasi ini. Silakan. Bapak catat nggak? Enggak Nggak. saya catat. Saya enggak semua saya catat. Saya kan catat hanya hal-hal yang dikoreksi sama lawan diskusi aja. Ya, Iya kan, siapa tahu saya salah mendengar, gitu aja. Pak The King Gadas bilang jika ide subordinasi itu konsisten, maka ada 3 peluang kekhawatiran yang akan muncul dalam pikiran Pak The King Gadas. Itu yang Pak The King Gadas sampaikan, Pak. Dan kalau Bapak perhatikan video selanjutnya, Pak The King Gadas juga singgung tentang subordinasi itu, Pak. Kalau Bapak memang ini ya tertarik tentang subordinasi itu, kalau Bapak lihat lagi di YouTube-nya Pak Deki, video berikutnya itu ada video setelah dia upload itu, ada lagi video yang dia dalam tanda kutip semacam membuat kesimpulan pelurusan mengenai subordinasi itu, Pak. Yang seharusnya cara memahami subordinasi itu bagaimana dalam konteks kekekalan purba itu, Pak. Bapak belum nonton itu ya? Iya kan itu kan subordinasi versi Pak Deki Gadas, kan itu bukan warna doktrin saya. Untuk apa saya nonton? Enggak, masalahnya Bapak kan subordinasi ini kan, Bapak kan neo subordinasi ini. Loh, saya kan itu selaras dengan subordinasi dari Wayne Grudem. Oh, Bukan iya. subordinasi versi Deki Gadas. Yang dalam Gimana? Wayne Grudem itu Bapak bilang itu Triteos, Pak. Yang bilang Pak Deki Gadas kan udah saya bilang menit ke-19. Yang Bapak pahami? Ya? Yang Bapak pahami? Iya memang. Triteos subordinat memang. Iya, berarti yang Bapak pahami itu Triteos berarti. Iya. Nah, iya. Hmm. Bapak memahaminya sebagai Triteos berarti ya, Pak? Lah kan udah saya bilang dari awal. Iya, dia memang Triteos, Bang Marlon. Makanya tadi kita diskusi sama dia. Oke. Sorry. Oke, Jadi Pak. dia memang memisahkan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu 3 Tuhan memang. Iya. Itu yang tadi makanya saya kutip. Makanya ini kayaknya Pak Neo nggak bisa bantah juga tadi. Nggak ada argumen saya yang dibantah juga tadi. Iya. Dia nggak. Kalau Pak Jody tadi nyimak apa yang saya sampaikan, seharusnya ngeh tadi mengenai will tadi itu seharusnya dia ngeh. Karena itu implikasinya pada Triteos mengenai will yang berbeda itu dalam kekekalan. Ini memang ini sih permasalahan yang sekarang ini ya. Saya nggak nyalain sama Bang Marlon atau kalau Bro Jody kan emang udah dia pasti akan ngambil kutipan-kutipan yang mendukung kan. Iya, dia pasti cari yang menguntungkan dia dalam tanda kutip ya. Iya, ini makanya sebenarnya kita harus kembali kepada ajaran mula-mula gitu. Teolog itu kita nggak bisa menyebut orang teolog, nggak bisa. Anehnya sekarang Kristen itu semua dijadikan teolog. Orang terkenal dikit jadi teolog. Jadi apa? Sebetulnya kalau kita lihat dari gereja berdiri sampai sekarang, misalnya di gereja timur itu teolog itu cuma ada dua atau 3 ya. Satunya Rasul Yohanes yang nulis kitab Wahyu, terus Simon the Confessor atau sang pengaku iman. Satu lagi siapa ya? Siapa ya, Bel? Aku lupa. Makanya kita nggak bisa nyebut orang teolog dan menjadikan acuan. Contohnya tadi gara-gara channel YouTube jadi berdebat gitu. Mana kalimatnya? Ya, kita kembalikan lagi aja ke ajaran para rasul itu. Apakah dia ada mengajarkan seperti itu? Kalau mereka tidak mengajarkan seperti itu ya ngapain kita pusingkan gitu. Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam kitab Wahyu ya, batu ke-12 tembok kota itu di dasarnya tertulis ke-12 nama rasul. Jadi kita ikut ajaran rasul aja. Yesus sudah merekrut rasul itu untuk jadi guru kita. Matius 28 ayat 19 sampai 20.
Jadi kita udah ngelihat mereka aja gitu. Jadi kalau kita ngelihat orang-orang baru kayak tadi siapa? Apa tadi Bruce Wayne? Bruce Wayne itu setahu saya Batman apa Bruce apa Wayne apa tadi namanya. Terus Deki Ngadas. Siapa lagi yang Dwi Tunggal itu tadi? Si aduh, aku lupa tadi yang katanya subordinat juga katanya si Bro Jody. Kita nggak usah ngelihat itu, kita ngelihat aja tulisan-tulisan dan tradisi gereja itu seperti apa gitu. Saat kita terpisah dari itu ya udah kita bingung. Kita akan membuat teologi-teologi baru dan kita juga jadi teolog-teolog baru juga yang tidak bersertifikat. Masalahnya di situ. Ini yang bikin jadi kekristenan sekarang ini banyak pemahaman yang beda-beda. Karena pemahaman bidat itu selalu lahir dari pemikiran atau teologi semau gue. Kita baca Alkitab, kita tafsirkan. Masing-masing orang punya pengalaman berbeda. Ada yang bisa tafsirkan, oh ini berarti kereta ini kereta berapi, oh ini berarti kereta api. Ada lagi yang bilang kereta berapi ini UFO. Ada lagi yang begini. Ya semua jadi macam-macam. Itu salah satu contoh sih. Kita kembalikan aja ke ajaran para rasul. Makanya kalau boleh saya bilang, semua ajaran sesat dalam Kristen pasti menolak bapak-bapak gereja. Tidak ada satupun ajaran sesat yang mendukung ajaran bapak-bapak gereja. Pasti itu rumusnya udah. Karena bapak-bapak gereja itu bukan orang yang kayak ketua MPR menikmati fasilitas dari negara terus main asal-asal merumuskan gitu undang-undang dalam kekristenan atau ajaran kekristenan, enggak. Tapi mereka itu sungguh-sungguh bertekun. Mereka juga mendapat pengajaran dari para rasul, dari guru-guru mereka yang disebut sebagai apostolic father. Jadi kita berpegang pada itu aja. Saran saya teman-teman, daripada kita baca tulisan-tulisan baru yang orang-orangnya nggak jelas, nanti endingnya juga jadi inilah jadi itulah, ada isu miring lah, ya nggak usah lah. Menurut saya lebih baik ditinggalkan aja begitu. Setuju Bang. Kembalilah kepada pengajaran para rasul. Ngapain kita ke apa? Maksudnya ke ajaran-ajaran yang kayak tadi tuh dari YouTube lah, apalah inilah. Kan Tuhan Yesus sudah menjamin apa? Maksudnya yang tadi tuh yang kayak tulang. Aduh, putus lagi. Tes. Saya nggak mau menawarkan ini ya. Saya nggak mau menawarkan gereja tertentu benar, enggak. Kalian cek dulu mana yang menurut kalian make sense, ya itulah. Bukan saya mau masuk gereja timur, masuk gereja ortodok, enggak. Justru kalau kalian masuk gereja ortodok itu gereja yang susah. Nggak ada kursinya, nggak ada AC-nya, sempit. Ya, kami terdaftar di Kementerian GOI, di bawah Bimas Kristen Protestan. Maksudnya kalian baca yang tulisan-tulisan yang dulu itu buat keimanan kalian, gitu loh. YouTube boleh, tapi YouTube itu ya buat mendalami tulisan di Alkitab dengan ajaran para rasul sejalan enggak. Kalau orang-orang yang baru hidup zaman milenial ini kita jadikan patokan, wah sama aja. Dulu saya juga sangat mengagumi beberapa pendeta di gereja saya sebelumnya kok. Tapi ternyata seiring berkembangnya waktu bisa berubah. Itu yang bikin nanti kecewa. Kalian pasti akan menghindari kekecewaan itu kan. Ya mau gimana? Sekarang banyak yang pengennya nafsir pakai otaknya sendiri-sendiri. Padahal nggak pernah belajar. Nggak pernah sekolah. Asal aja nafsir. Nanti dibilang disuruh ngikuti ajaran para rasul, nggak mau, dibilang iblis lah, dibilang apalah. Ya saya tak ikut ajaran Ibel ya, nanti saya sering masuk sini. Dibilang ajaran rasul, ajaran Ibel katanya.
Saya nggak bikin ajaran. Enggak, maksudnya apa yang diajarkan Ibel di sini? Kita Nanti kita tak kembali sini. kembali ke pengajaran Rasul aja, Pak Jody. Pak Jody kan juga Ya, sambil benar. menelaah, kayaknya seneng baca nih. Menurutku sih gitu aja. Jadi kita bukannya Ya, di nanti TikTok itu saya izinkan naik aja ya. buat Ibel saling ya. serang-serang terus gitu. Iya, kembalilah kepada ajaran para rasul kan. Iya, saya bisa salah, Ibel bisa salah, Iya. pendeta bisa salah, tapi Rasul tidak mungkin karena dia langsung diajar oleh Sang Allah itu sendiri. Dia disuruh Iya. jadi guru loh. Pak, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya kita ini jadi murid, mereka jadi guru. Enggak, ini konteksnya saya mau masuk komalnya Ibel aja ini lo. Supaya ada alasan masuk komalnya Ibel. Itu pun ya kalau diizinkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, silakan Bapak. Kalau misalnya saya buka koma silakan masuk. Mau nanya treat tunggal nggak apa-apa, silakan.